Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita akan membahas bersama tentang hakikat ibadah. Jadi sebenarnya ibadah itu seperti apa? Lalu mungkin ada yang semangat dalam beribadah, tapi juga ada yang malas beribadah. Mungkin karena ada yang mengetahui tentang hakikat ibadah itu dia sehingga dia ibadahnya semangat, ibadahnya maksimal. Sebaliknya, yang tidak mengetahui tentang hakikat ibadah, malas untuk beribadah, tidak mau beribadah. Mari kita pelajari bersama tentang apa itu ibadah. Cara bahasa ibadah itu dari abada ya'budu, ibadah. Yang berarti merendahkan diri di hadapan Allah SWT, serta tunduk dan patuh pada Allah SWT. Sedangkan dalam istilah ibadah itu adalah segala sesuatu ibadah itu adalah diartikan sebagai sesuatu yang diperintahkan Allah SWT sebagai syariat. Atau dalam istilah lainnya, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Jadi sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai Allah, baik perkataan atau perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, ya. Jadi perkataan yang baik, ya, zikir, kata jujur itu kalau dicintai Allah dinilai ibadah. Perbuatan baik ataupun apa yang kita lakukan seperti sholat atau lainnya, ya, perbuatan dicintai Allah itu bernilai ibadah. Baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tersembunyi dalam hati, ya. Jadi nanti ada ibadah hati. Kemudian ibadah itu ada banyak definisinya, tapi maksudnya satu, ya, yaitu menyembah Allah SWT, mengabdi kepada Allah SWT. Definisi ibadah itu ada macam-macam. Ibadah dalam artian taat kepada Allah SWT. Jadi orang yang mengerjakan sholat, puasa, zakat, semuanya itu adalah dalam rangka taat kepada Allah SWT, mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi kalau seorang hamba diperintahkan untuk sholat, kemudian mengerjakan sholat, yaitu bentuk ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, orang yang gak mau beribadah, berarti dia tidak taat, tidak patuh kepada Allah. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah. Artinya, kita merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Jadi ketika kita sholat, kita itu mengakui diri kita itu hina di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah. Sebaliknya kita mengagungkan Allah SWT. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara fisiknya pun, ya, gerakan kita itu dalam salat itu kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling berharga, itu kepala, ya, diletakkan serendah-rendahnya itu di lantai, ya. Itu menunjukkan kita itu benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Maka ibadah adalah benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Dia mengakui kebesaran Allah SWT. Ya. Dengan bersujud itu kan kita mengakui keagungan Allah SWT. Kita mengakui diri kita itu adalah rendah di hadapan Allah. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah.
Ya, seperti yang tadi dijelaskan bahwa apa saja yang dicintai dan diridhai Allah itu bisa dinamakan sebagai ibadah. Ya, baik sholat ataupun perbuatan baik. Ya, perbuatan baik yang dicintai Allah itu bisa bernilai ibadah. Bekerja, mencari nafkah untuk anak istri, mencari ilmu, ya, itu bisa bernilai ibadah yang dicintai Allah. Kemudian ibadah itu ada ibadah hati, ikhlas, tawakal, jujur, ya. Itu ibadah hati. Ada ibadah fisik, sholat. Sholat itu kan gerakan berdiri, ruku, sujud, ya. Kemudian ibadah lisan, berzikir, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Kemudian ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk harta, memberi infak, sedekah, ya. Kemudian mengapa kita harus beribadah? Ya, karena memang kita diciptakan Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah Allah. Ya. Jadi kalau orang hidup di dunia hanya makan, minum, makan, tidur, ya, bersenang-senang, nggak pernah ibadah, apa bedanya dengan hewan, binatang? Mereka juga makan, tidur, ya. Maka Allah menciptakan kita akal pikiran, ya, bahwasanya segala sesuatu ini uh, Allah ciptakan tidak sia-sia. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hakikat ibadah yang pertama, membina diri dengan baik. Jadi kalau orang sholat, orang ngaji, puasa, ataupun yang lainnya, itu dalam rangka kita membina diri kita agar jadi orang yang baik, ya. Maka ketika ada orang sholat kok akhlaknya buruk, nah ini mungkin belum paham tentang agamanya. Sholatnya tuh belum sempurna tuh. Ada orang sholat tapi mencuri, ya ini ada yang salah dengan sholatnya. Lalu sholat itu inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kedua, dalam rangka mensucikan diri kita. Jadi setiap orang pasti punya salah, punya dosa. Bagaimana cara membersihkannya? Kita diberi kesempatan untuk membersihkan diri kita, yaitu dengan beribadah. Sholat itu menghapus dosa, puasa menghapus dosa, dan lainnya. Mengisi diri dengan sifat yang terpuji. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, akhlak baik, kita menghiasi diri kita dengan sifat yang terpuji, akhlak yang terpuji, ya. Jadi hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Selanjutnya, ibadah itu ada dua macam, ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu ya ibadah yang sudah ada paketnya, ya, dari Allah dan Rasulullah, ya, sudah ditentukan pelaksanaannya. Sholat itu seperti ini, tidak boleh sholat menghadap selain Ka'bah, gitu, ya. Semuanya umat Islam, ya, sholat tertuju kepada satu Ka'bah. Kemudian tata cara rakaatnya, sholat subuh 2 rakaat, nggak boleh jadi 1 rakaat, ya. Jadi sudah ada tuntunannya. Sedangkan ibadah ghair mahdhah ini jadi ibadah yang dalam artian kebaikan secara umum yang dicintai Allah itu bisa bernilai ibadah. Ya, berbuat baik, menolong orang lain, mencari ilmu, itu termasuk ibadah ghair mahdhah. Tidak ada tata cara tertentu untuk melaksanakan. Selanjutnya, ibadah mahdhah ada 4 prinsip. Yang pertama, adanya dalil perintah. Jadi kalau sholat itu jelas ada perintahnya dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ya.
zakat, haji juga seperti itu. Maka tidak boleh membuat ibadah sendiri, ya. Apa hukumnya ini? Ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya, boleh. Kalau nggak ada dalilnya, boleh. Kemudian tata caranya mengikuti tuntunan Rasulullah, ya. Jadi Allah mengutus Nabi itu untuk menjelaskan lebih detailnya bagaimana tata cara sholat, ya. Karena di Al-Quran itu nggak ada penjelasan rinci tentang bagaimana sholat itu. Yang banyak di Al-Quran itu waqimu sholat, jadikanlah sholat. Rinciannya ada di apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya bersifat suprarasional, artinya ibadah itu bukan wilayah akal, ya, tapi adalah wilayah wahyu. Misalnya kalau kita kentut, ya, kenapa yang dibersihkan mukanya, tangannya, ya, itu wudhu itu ya wilayahnya wahyu, ya. Jadi tidak pakai akal, ya. Jadi kalau di dicocok logikan seperti itu jadi nggak nyambung gitu, ya. Tapi yang jelas itu adalah wilayah wahyu. Asasnya taat, yang penting adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah itu taat kepada Allah. Disuruh sholat, taat. Sami'na wa ta'ana. Suruh zakat, meskipun lagi sakit, ya bisa sholatnya, nggak bisa sholat berdiri, ya berduduk berbaring. Kemudian contoh ibadah mahdoh, ya, sholat, azan, wudhu, puasa, haji, semuanya itu adalah ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya. Misalnya azan itu ya lafadznya sudah jelas, pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Indonesia, tidak boleh ditambahkan lafadz-lafadz yang lainnya. Seperti azannya orang Syiah itu kan ada tambahan lafadz yang lainnya, jadi jelas menyimpang. Kemudian prinsip ibadah ghair mahdoh, ya, kalau ibadah ghair mahdoh itu ya ibadah yang secara umum, ya, kebaikan secara umum, tidak perlu adanya dalil, yang penting tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tidak ada ayat atau hadis yang melarang untuk melakukan hal itu. Misalnya saya mau jualan cilok, ya, untuk cari nafkah buat anak istri. Nah, gimana hukumnya? Ya, selama tidak ada dalil yang melarang, ya boleh. Ya, bekerja itu kan terserah kamu nyari duit itu seperti apa. Yang penting halal, tidak ada uh, apa, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sama. Maksudnya gimana? Yang menipu, ya, ada unsur judinya dan lain sebagainya. Tata caranya tidak perlu mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu dagangnya dagang apa sih? Ya. Rasulullah itu dagangnya biasanya jam berapa? Ya, enggak perlu seperti itu, ya. Ya, bagaimana kita berkreatif, uh, mencari nafkah yang bebas, kan, seperti apa, yang penting halal, tidak bertentangan dengan Quran hadis. Bersifat rasional, ibadah ini sifatnya logika, ya. Menurut logika ini masuk akal nggak kalau untung ada orang jualan mendoan, untungnya bisa miliaran, ya, kecuali mungkin kalau dia punya cabang di mana-mana, omsetnya besar miliaran, ya. Kalau jualan di pinggiran dapatnya miliaran, ya, ini pasti ada yang tidak beres.
Azasnya manfaat. Di intinya perbuatan baik yang bisa bermanfaat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu bisa bernilai ibadah. Contoh ibadah ghair maghdhah ya, bekerja, mencari nafkah, cari ilmu, kata jujur, mati janji, ya. Apa saja kebaikan secara umum yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Hikmah dari ibadah, jika kita melakukan ibadah tentunya eh, disyaratkan untuk ikhlas ya. Jadi ya, ibadahnya semata-mata karena Allah SWT. Jika kita ibadahnya khusus untuk Allah SWT, otomatis kita tidak berbuat syirik ya. Beda ketika orang sholatnya untuk agar dilihat orang lain, ya dapat pujian, eh, apa, memberi infak, sedekah, diliput, pasang sosial media, jadinya ria, pamer, mengharap pujian orang lain itu. Nah, maka ibadah itu harus ikhlas karena Allah SWT. Memiliki ketakwaan. Jadi dalam beribadah itu ya kita uh, uh, berlomba-lomba untuk bisa meraih ketakwaan. Karena ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah dengan takwa. La'allakum tattaqun. Terhindar dari kemaksiatan. Ya, ketika kita berbuat ibadah, melaksanakan ibadah, sholat, otomatis ya kita tidak melakukan perbuatan dosa. Ya, meskipun ada orang yang ke masjid, sholat, tapi mencuri barang orang lain. Ya, tentunya ini ibadahnya niatnya bukan sholat ya, tapi niatnya memang mencuri. Berjiwa sosial, ya, ketika orang berinfak, bersedekah, karena dia sadar betul bahwa itu bernilai ibadah, nanti dapat pahala di sisi Allah, ya, maka otomatis dia akan semangat terus untuk membantu orang lain. Jiwa sosialnya tinggi. Sebaliknya tidak kikir, ya. Kalau orang yang tidak paham ibadah, ya mungkin pikirannya ngapain saya ngasih-ngasih ke orang lain, ini uang saya ngumpulin sampai capek ini ya. Jadi kalau orang paham ibadah dia tidak pikir, dia akan berusaha berbagi kepada orang lain. Karena itu eh, termasuk ibadah, bernilai ibadah akan dapat pahala di sisi Allah SWT. Hikmah ibadah mahdoh, tauhidul wijhah, menyatukan arah pandang. Jadi ketika mengerjakan sholat itu semuanya satu tujuan ya. Jadi menghadap kiblat ya, menghadap Ka'bah, bukan berarti kita menyembah Ka'bah, bukan berarti kita menyembah Hajar Aswad, ya, tapi itu adalah untuk menyatukan kiblat, arah pandang. Tapi sejatinya kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mana arah pun, dari mana arah, dari negara mana saja, ya, arahnya kiblatnya sama. Tauhidul harakah, menyatukan gerakan. Ya, ketika sholat ya berdiri, ruku, sujud, ya, semuanya sama ya. Tidak ada yang cuma berdiri doang, ada yang duduk doang ya. Gerakannya sama. Mungkin bedanya ketika posisinya duduk ya, posisinya berbaring karena sakit. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Tidak ada tawaf yang sejalan dengan jarum jam. Jadi gerakannya sama. Hikmah ibadah ghair mahdhah dengan kita berbuat baik pada orang lain, bernilai ibadah, ya, sehingga kita menjalankan apa yang diwajibkan dan menjauhi larangan yang dilakukan atas dasar ketentuannya. Ya, kita bisa berbuat baik pada orang lain sesuai kadar kemampuan kita, sesuai kreativitas kita, cara kita ya. Karena ibadah ghair mahdhah itu ya tidak perlu ada ketentuan dari Rasulullah. Kemudian fungsi dan makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial.
Sholat itu memperoleh kesucian rohani dan jasmani. Dengan sholat membersihkan jiwa kita dan membersihkan jasmani kita, mungkin dengan banyak berwudu ya bersih. Dengan banyak sholat kita dosa-dosa kita bisa dibersihkan. Dapat menumbuhkan sikap hidup tenang. Banyak orang yang kaya, banyak harta, mobil mewah, rumah mewah, tapi nggak punya ketenangan, banyak masalah. Ya. Sebaliknya ada orang yang mungkin hidup sederhana, hidup miskin, dia bisa hidup tenang karena dia paham betul menjalani hidup ini dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, beribadah, memperoleh ketenangan. Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah, ya, menyembah Allah, membaca Quran,